Kanker prostat merupakan momok yang menakutkan bagi kebanyakan pria. Kanker prostat terjadi akibat sel-sel kelenjar prostat berubah menjadi sel ganas, yang menyebabkan prostat membesar, keras, dan berbenjol-benjol. Diperkirakan lebih dari 1,3 juta pria di dunia menderita kanker prostat. Kanker prostat termasuk 5 besar kanker yang mengenai pria di dunia dengan angka kematian yang tinggi. Sebenarnya, prostat merupakan bagian dari sistem reproduksi. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi yang hanya ada pada pria, terletak di bawah kandung kemih dan membungkus saluran kemih bagian belakang, yaitu saluran yang menghubungkan antara kandung kemih dengan muara atau lubang saluran kencing. Prostat normal ukurannya sebesar biji kenari atau walnut dan beratnya sekitar 20 gram. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang membantu melindungi sperma, memberikan nutrisi pada sperma, dan berkontribusi terhadap cairan ejakulat pria atau cairan mani. Ketika orgasme, kelenjar prostat ini berkontraksi sehingga mendorong semen yang merupakan komponen dari cairan mani keluar melalui uretra. Dan pada saat bersamaan, kontraksi ini juga menghambat urin untuk keluar. Apa penyebab kanker prostat? Penyebab kanker prostat adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel di kelenjar prostat. Namun, penyebab mutasi itu sendiri belum diketahui secara pasti. Diduga terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan kanker prostat. Faktor risiko kanker prostat diantaranya: pertambahan usia. Sebagaimana diketahui, kanker prostat banyak menyerang pria yang berusia di atas 50 tahun. Berikutnya ras. Pria kulit hitam mempunyai risiko kanker prostat lebih besar dibanding ras lain. Memiliki keluarga yang menderita kanker prostat atau kanker payudara. Obesitas, pola makan yang kurang sehat, dan paparan bahan kimia. Bagaimana gejala klinis dari kanker prostat? Sebagian besar kanker prostat tidak bergejala pada stadium dini. Gejala klinis biasanya muncul pada stadium lanjut. Gejala klinis yang dapat muncul antara lain: lebih sering buang air kecil, terbangun di malam hari untuk buang air kecil, kesulitan untuk buang air kecil dan membutuhkan waktu keluar lebih lama, buang air kecil terasa tidak tuntas dan masih tersisa, urin menetes di akhir buang air kecil, dan biasanya terjadi setelah selesai buang air kecil. Darah atau sperma muncul di urin, dan masalah pada ereksi. Pada kasus-kasus yang sudah mengalami penyebaran ke organ lain atau metastase, kadang disertai keluhan yang lain, seperti nyeri pada tulang belakang atau keluhan pada buang air besar. Bagaimana cara melakukan penapisan atau screening dan diagnosis kanker prostat? Screening dan diagnosis kanker prostat dilakukan melalui wawancara medis, pemeriksaan fisik pasien, dan pemeriksaan penunjang. Wawancara medis dilakukan untuk menggali keluhan-keluhan atau gejala klinis dan faktor risiko yang menyebabkan kanker prostat. Pemeriksaan fisik untuk mengetahui kecurigaan ke arah kanker prostat. Pemeriksaan fisik yang penting adalah melalui pemeriksaan colok dubur. Colok dubur dilakukan untuk mengetahui kondisi prostat seperti pembesaran, bagaimana kondisi prostat, apakah menjadi mengeras atau tidak, berbenjol-benjol, dan kemungkinan perlekatan prostat dengan organ sekitarnya. Pemeriksaan penunjang.
Pemeriksaan penunjang terdiri dari: pertama, pemeriksaan prostat spesifik antigen atau biasa disingkat dengan PSA yang terdapat di dalam aliran darah. Jika kadar PSA dalam darah dinilai tinggi, layak untuk dicurigai ke arah tersebut, meskipun ada penyakit pada prostat yang juga memberikan manifestasi tersebut. Yang kedua, pemeriksaan pencitraan atau radiologi, seperti USG prostat melalui dubur yang biasa kita sebut dengan transrektal ultrasonografi atau biasa disingkat dengan TRUS. Pemeriksaan TRUS juga seringkali dilakukan bersamaan dengan biopsi prostat jika didapatkan kelainan pada gambaran atau visualisasi prostat yang ditunjang dengan temuan colok dubur dan peningkatan kadar PSA. Pada kasus-kasus yang dicurigai adanya penyebaran kanker ke organ lain di luar prostat atau metastase seperti pada organ lain, keterlibatan kelenjar getah bening, dan perluasan kanker di jaringan sekitarnya, pemeriksaan pencitraan yang sering dilakukan seperti foto X-ray toraks atau dada, CT scan, MRI, dan bone scanning. Yang ketiga, pemeriksaan biopsi prostat untuk mengetahui kondisi jaringan atau histopatologi prostat. Pada pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang krusial karena pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang dapat mendiagnosis dengan pasti adanya kanker prostat. Apa terapi kanker prostat? Kanker prostat diterapi berdasarkan stadiumnya dan umur harapan hidup, yang dinilai setelah dokter melakukan evaluasi klinis dan pemeriksaan penunjang. Beberapa terapi dari kanker prostat diantaranya: yang pertama, operasi. Operasi dilakukan dengan mengangkat seluruh jaringan kelenjar prostat bersama dengan jaringan di sekitar kelenjar prostat tersebut, termasuk vesicula seminalis dan kelenjar limfe di sekitarnya. Tindakan operasi ini disebut dengan prostatektomi radikal. Yang kedua, radiasi. Terapi ini dilakukan dengan menggunakan energi berkekuatan tinggi untuk membunuh sel-sel kanker. Radioterapi untuk prostat umumnya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, radiasi dari luar tubuh atau biasa disebut dengan radioterapi eksternal, dan radiasi dari dalam tubuh atau biasa disebut dengan brachytherapy. Yang ketiga, terapi hormonal. Terapi hormonal dilakukan dengan cara menghentikan atau mengurangi produksi hormon testosteron di dalam tubuh. Dengan menghentikan atau mengurangi produksi hormon tersebut di dalam tubuh, diharapkan pertumbuhan sel-sel kanker akan melambat dan kemudian mati. Keempat, kemoterapi. Pengobatan kemoterapi menggunakan obat untuk mematikan sel kanker prostat. Obat kemoterapi menyebar ke seluruh tubuh pasien untuk membunuh sel-sel kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kelima, imunoterapi. Imunoterapi dilakukan dengan memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker prostat. Salah satu jenis imunoterapi yang umumnya dilakukan untuk penyakit ini, terutama pada stadium lanjut, yaitu pemberian sipuleucel T. Keenam, krioterapi. Krioterapi dilakukan dengan menggunakan suhu yang sangat dingin untuk membekukan dan membunuh sel kanker prostat, serta sebagian besar kelenjar prostat. Pada akhirnya, tibalah kita pada bagian akhir video ini. Terima kasih sudah menonton mulai dari awal sampai akhir. Berikan like jika kalian suka. Jangan lupa klik subscribe
dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan info kesehatan lainnya dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video Dok Tom selanjutnya.